Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Nah, anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu PJOK mengenai renang dan matematika mengenai keliling persegi panjang. Are you ready? Let's go! Anak-anak hebat, pada subtema 1 dan 2, kalian telah belajar mengenai aktivitas air. Ibu akan ingatkan kembali ya. Salah satu contoh aktivitas air adalah berenang. Nah, berenang ini adalah salah satu cabang olahraga air. Ayo, apakah kamu suka berenang? Nah, aktivitas yang harus anak-anak hebat lakukan sebelum berenang yaitu yang pertama, pemanasan. Kenapa kita harus pemanasan? Agar kita terhindar dari cedera dan kram pada saat berenang. Kemudian yang kedua, injak-injak air. Nah, kenapa kita harus injak-injak air? Karena kita harus adaptasi dengan suhu air. Nah, kita bisa melakukannya dengan duduk di tepi kolam atau memasukkan kaki kita ke dalam kolam. Nah, yang ketiga, membasahi seluruh tubuh. Ini juga berguna agar kita bisa beradaptasi dengan suhu air. Baik, kita lanjut ya. Gerak pertama yang harus kalian pelajari adalah mengambang. Mengambang atau mengapung. Mengambang merupakan gerakan tubuh melayang di bawah permukaan air dan kepala di atas permukaan air dengan dorongan tangan dan kaki sebagai penyeimbang. Nah, anak-anak hebat, mengambang itu dapat dilakukan dengan alat bantu dan tanpa alat bantu. Jika menggunakan alat bantu, kita dapat menggunakan pelampung. Nah, pelampung ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu bantalengan. Yang kedua, rompi renang. Yang ketiga, papan luncur. Dan yang keempat, ban renang. Nah, anak-anak hebat, apakah pernah menggunakan pelampung? Jika pernah, pelampung yang mana yang pernah kalian gunakan? Baik, kita lanjut lagi ya dengan mengambang tanpa alat bantu. Nah, bagi perenang pemula, gerakan mengambang di air adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, untuk latihannya, anak-anak dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, posisi tangan berpegangan pada tiang atau dinding kolam. Dan yang kedua, angkat kaki hingga tubuh dalam posisi telungkup. Gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang hingga tubuh mengambang di permukaan air. Bagaimana kalau nanti mencoba? Apakah akan bisa? Pasti bisa. Kemudian selanjutnya adalah meluncur. Anak-anak dapat melakukannya dengan cara berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, dan usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Kelima, kepala berada di atas lengan saat di dalam air. posisi tubuh di atas permukaan air. Dan saat meluncur,
Tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, begitu anak-anak cara meluncur. Mudah bukan? Kita lanjut dengan gaya renang. Yang pertama ada gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya dada. Untuk lebih jelasnya, anak-anak hebat coba perhatikan video gaya renang yang akan Ibu tunjukkan. Kemudian, yang tidak kalah penting, kita harus menjaga keselamatan diri pada saat berenang. Karena air dapat menjadi kawan, tetapi bisa juga menjadi lawan. Nah, ketika anak-anak pergi ke kolam, biasanya di sekitar kolam terdapat beberapa petugas yang mengawasi anak-anaknya yang berenang. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di lehernya masing-masing. Nah, peluit ini digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan dengan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, anak-anak juga harus perhatikan tanda-tanda aturan di kolam renang. Yang pertama, tanda kedalaman air. Yang kedua, tanda dilarang mendorong. Yang ketiga, tanda dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendiri. Dan yang kelima, dilarang berjalan di tepi pantai. Jika anak-anak melakukan peraturan dengan baik, anak-anak akan selamat pada saat berenang. Bagaimana, mudah kan materi tentang renang ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, kalian dapat bertanya langsung kepada Ibu melalui WhatsApp atau melalui komentar di bawah ini. Kita lanjutkan dengan pelajaran matematika, yaitu mengenai keliling persegi panjang. Apa itu keliling?
Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Nah, sebagai contoh, ibu memiliki persegi panjang yang berwarna orange ini. Nah, garis-garis yang membatasinya disebut keliling. Nah, anak-anak hebat, persegi panjang itu memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Nah, yang atas sejajar dengan yang bawah dan yang kiri sejajar dengan yang kanan. Sehingga ketika nanti diukur, panjang yang atas akan sama dengan panjang yang bawah dan panjang yang kiri akan sama dengan panjang yang kanan. Kemudian, apa saja benda yang berbentuk persegi panjang? Benda yang berbentuk persegi panjang pasti akan kalian banyak temukan di rumah dan di sekitar kalian. Nah, sebagai contoh, ibu akan menghitung keliling uang. Uang ini berbentuk persegi panjang. Nah, ibu telah menghitung bahwa panjang sisi yang bawah yaitu 13 cm. Karena yang bawah sejajar dengan yang atas, maka yang atas juga dapat kita ketahui 13 cm. Kemudian yang kanan diketahui 6 cm. Karena yang kanan sejajar dengan yang kiri, maka dapat kita ketahui bahwa yang kiri pun panjangnya 6 cm. Nah, bagaimana keliling persegi panjang? Yaitu sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 dan tambah sisi 4. Sisi pertamanya 13 cm tambah 6 cm tambah 13 cm tambah 6 cm. Jadi jawabannya 38 cm. Mudah bukan anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, boleh ditanyakan langsung ke ibu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar. Tugasnya akan ibu sampaikan di grup WhatsApp. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.